kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo. Selamat Advent napa dua hon aku baca. Selamat Advent. Ya, Bapak Inang, nama Boso. Hari ini kita masuk pada minggu Advent yang kedua. Untuk mengingatkan kita bahwa janji kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan digenapi olehnya. Firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 sampai ayat 12. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan ini secara responsorial. Kami akan membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Demikianlah kita berganti-gantian. Di ayat yang ke-12 kita bacakan bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes kedua. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pendirikannya dan mengumpulkan gandumnya dalam bumbu, tetapi kejujuran itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, Yohanes adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet. Kita tahu betul siapa itu Elisabet, saudara dari Maria ibu Yesus, yang mengandung setelah di masa Tuhan. Yohanes adalah anak yang diterima oleh Zakaria dan Elisabet secara mukjizat oleh Tuhan. Kita tahu benar bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang anak yang dikaruniakan oleh Tuhan secara mukjizat kepada Zakaria dan Elisabet. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang
menyatakan kelahirannya sejak zaman para nabi. Makanya tadi yang di ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang berseru-seru yang dimaksud di ayat yang ketiga, yang sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi, yaitu Nabi Yohanes di padang gurun Yudea memberitakan ajakan bertobat. Jadi kehadiran Yohanes sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, dia hadir untuk bersuara. Dia hadir untuk memberitakan apakah yang disuarakan dan diberitakan oleh Yohanes, yaitu bertobat. Ajakan untuk bertobat. Apakah yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat berarti seseorang itu meninggalkan sifat-sifat lamanya yang buruk, yang tidak berkenan pada Allah, dan menunjukkan perubahan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Disuarakan bertobat. Kenapa orang-orang pada saat itu dipanggil untuk meninggalkan dosanya, sifat-sifat buruknya, kemudian beralih hidup dalam kebenaran? Karena kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud kerajaan sorga sudah dekat? Yang dimaksud adalah Mesias yang sudah dijanjikan, Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan, yang sudah dinubuatkan akan datang, dan Allah akan mulai berkarya melalui Yesus Kristus anaknya. Hadapan dari Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami karya dari Allah melalui Kristus Yesus. Langkah pertama yang harus dilakukan manusia adalah bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, supaya tidak ada yang menjadi penghambat bagi seseorang tersebut gagal menerima Kristus Sang Mesias. Kenapa orang-orang pada saat itu sebelum Kristus datang, Yohanes dipanggil untuk memberitakan, bertobatlah kerajaan surga dekat, sudah dekat, akan datang. Karena melalui Yohanes Tuhan mau berkata, untuk menerima Sang Mesias, Yesus Kristus anak Allah, setiap orang harus persiapkan dirinya sebaik mungkin. Yohanes di sini adalah simbol pertobatan. Setiap orang yang mau bertobat harus mengakui dosa. Setiap orang yang mau bertobat, memperbaiki dirinya, memperbaharui hidupnya, harus mau mengakui bahwa dia berdosa. Tidak ada perasaan benar, tidak ada perasaan sempurna, tidak ada perasaan dirinya sudah sangat baik sehingga benar-benar layak menerima Kristus yang datang. Tidak ada yang layak. Maka melalui Yohanes, dia memberitakan bahwa setiap orang harus mengakui dirinya berdosa, sehingga kedatangan Kristus sungguh-sungguh bisa membangkitkan dirinya sehingga berubah menjadi lebih baik. Ini keharuman yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi baptisan Yohanes di Sungai Yordan kepada banyak orang adalah simbol pertobatan mereka, bahwa mereka mengaku sudah berdosa dan sudah bersiap untuk menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Lautan Abu, kematian yang kedua, kematian yang pertama. Nah, ini kalau melupakan nasionalis tayo, Yohanes menegaskan kepada mereka, mengecam mereka bahwa termasuk mereka yang menyebut dirinya adalah keturunan Abraham, tidak akan ada yang bisa lepas dari murka Allah yang akan datang. Murka Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan karena mereka keturunan Abraham lantas mereka akan selamat. Tidak. Kalau kami telah pikir sonari, akan yung manisip dua yung madami na masuk surga ay akjani. Atas kung hilang makatanan, mulai opung namin, kariskan doa yang mikir, kabe sunod, tidak menjamin kita akan selamat dan masuk surga. Sebab apa yang disampaikan Yohanes kepada orang Saduki dan kepada orang Farisi adalah yang diutamakan, yang diharapkan untuk menyambut Kristus yang akan datang adalah
dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati, bukan karena ikut arus dunia. Selain itu, Yohanes juga menegaskan bahwa pertobatan itu harus berbuah. Seorang yang hidupnya sudah mengaku dosanya dan bertobat harus ada buahnya, dan buahnya itu harus sesuai dengan pertobatannya. Pertobatannya bagaimana yang dimaksud di sini? Sekali lagi kita belajar dari apa yang disebutkan oleh Yohanes, bahwa setiap orang yang bertobat harus meninggalkan manusia yang lama dan hidup di dalam Kristus. Setiap orang harus sanggup meninggalkan kebiasaannya, sifat-sifat dosanya, kemudian beralih hidup di dalam kebenaran Kristus. Lalu pada kita dong maipili, dong maitotap kondai bata ase marudua, ase adong buah ni. Ibarat kita makan dari sampingon dan buah dong, kan? Terus sila kesopat mabi dan mamagong. Ini nomor 2 alami matin ni maray kan, karolos mahal membuat beda bagian ini. Dan ketika buah itu dinikmati, rasanya sangat manis, enak. So lain mau magi marhiti Yohanes harapan nilai bata. Agar lupan jol manadok manjaluk Kristus Yesus sebagai diri. Jangan ada taksir dan persiapkan diri di kaimakon parmohni na kedua hal hidupnya harus berbuah di dunia ini. Mari Bapak Ibu kita haganupan na ina dari Tuhan Yesus Kristus. Marpala-pala kami kapatungkot buah taay. Itong-atong di keluarga ta. Kung-atong di kuryaon. Age itong-atong di masyarakat. Ketubuhan nasyon isobot ni John Romasongon Suprema ayong kanay. Perbuatan baik sebagai hakarindahan dogma jalo kita Kristus Yesus sebagai derita. Dan ang takpay-may mamumalita. Paniparong ni na paduang halibon ay. Ini sangat berupan ang bolang mong pertobatan jalan latar dua ang bagian ka. Songon sa nakayo, balik akar ni hayo ay lumanong kampak diyan. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Sama seperti gandum. Ketika saya lalat cukat sampai mati, dalam banyak bilangan. Tutuhita on na ambilan dari ibu at pinapagawa ng Naima na inakulungan ni Tuhan yang masih dipanggil untuk melakukan pertobatan. Marilah bertobat. Tinggalkanlah kehidupan yang lama yang tidak berkenan pada Tuhan. Semuanya itu tidak bisa menolong kita. Ketika penghakiman itu datang, ketika sang hakim Kristus itu datang kedua kali, tidaklah ada satu pun yang lepas dari pandangannya. Semua akan dihakimi sesuai dengan kehidupannya. Allah dengan hidup menurut kehendak Allah, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Nomor 2, status agama kita atau bahkan status keluarga kita. Kung kita menuntut nabi dan orang tua nabi dengan membuka atau merintis dari semuanya itu seperti Saduki dan Farisi tidak menjamin seorang ini bisa selamat dan masuk surga. Setiap orang harus mengusahakan hidupnya benar di hadapan Allah. Tunggu dan harapkan dari orang-orang yang sangat dikasihinya ini. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan masih sangat mengasihi kami. Buktinya kami masih diberikan kesempatan lewat pintu Advent yang kedua, dipanggil untuk melakukan pertobatan.